Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan remaja. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Berbiantoro dengan NIM 8 dan rekan-rekan saya yaitu Filipina Balkis Raihana dengan NIM 2, Nesha Alia Zaro dengan NIM 35, serta Safina Citra Lestari dengan NIM 4. Selanjutnya yaitu daftar isi. Yang pertama ada definisi, yaitu definisi pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangan remaja. Yang kedua ada teori-teori. Yang ketiga ada karakteristik fisik remaja. Yang keempat ada definisi gigi. Yang kelima ada jumlah dan jenis gigi. Yang keenam ada karakteristik dan contoh motorik remaja. Yang ketujuh ada karakteristik dan contoh sensorik remaja. Yang kedelapan ada definisi tidur. Yang kesembilan ada durasi tidur remaja dan dampaknya. Yang kesebelas ada karakteristik sosial emosi remaja. Yang ke-12 ada hormon. Yang ke-13 ada tugas perkembangan remaja. Yang ke-14 ada faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Yang ke-15 ada permasalahan perkembangan remaja. Yang ke-16 tanda-tanda sikap remaja yang tidak mampu menyesuaikan diri. Yang ke-17 ada stimulasi perkembangan dan bentuk intervensi. Yang ke-18 ada permasalahan remaja. Yang ke-19 ada kematian remaja, dan yang ke-20 ada kesimpulan, dan yang ke-21 itu adalah referensi. Definisi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan, itu adalah proses perubahan fisik yang terjadi sepanjang kehidupan, ditandai dengan bertambah atau berkurangnya ukuran, bentuk, dan struktur tubuh yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti tinggi dan berat badan. Lalu selanjutnya ada perkembangan. Nah, perkembangan itu adalah proses perubahan yang bersifat kualitatif. Nah, perubahan menuju kematangan fungsi dan kemampuan individu. Lalu selanjutnya ada perkembangan, ialah proses perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan menuju kematangan fungsi dan kemampuan individu. Perkembangan itu terjadi melalui diferensiasi sel, jaringan, dan organ sehingga tubuh lebih terorganisasi, kompleks, serta menghasilkan perubahan fisiologis, kemampuan berpikir, emosi, dan perilaku. Lalu ada definisi perkembangan pada remaja. Masa perkembangan remaja itu adalah periode peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa dengan ditandai dengan perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Pada masa ini itu individu mengalami perubahan yang cukup cepat dan signifikan dari berbagai aspek kehidupan. Nah, remaja itu akan mulai mencari jati dirinya, membentuk kepribadian, dan mulai belajar mandiri. Lalu yang kedua ada teori perkembangan pada remaja. Yang pertama ada teori psikoseksual dari Sigmund Freud. Nah, menurut Sigmund Freud, perkembangan manusia itu terbagi menjadi beberapa tahap psikoseksual. Yang pada remaja, individu berada pada tahap genital. Tahap ini tuh terjadi saat pubertas hingga dewasa, sekitar usia 12-15 tahunan. Pada fase ini, itu remaja udah mulai mengalami perkembangan fisik, emosi, dan sosial yang lebih matang. Remaja udah mulai tertarik pada lawan jenis dan belajar membangun hubungan dengan orang lain. Ada beberapa domain yang berkaitan dengan teori ini. Yang pertama ada domain fisik. Pada domain fisik, Freud itu percaya bahwa energi seksual atau libido itu sudah ada sejak lahir dan berkembang semakin jelas saat remaja memasuki masa genital. Contoh perkembangan fisik pada remaja itu yang pertama pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan suara, muncul jerawat, perkembangan organ reproduksi mereka, menstruasi pada perempuan, dan mimpi basah pada laki-laki. Selain itu, remaja udah mulai tertarik secara fisik kepada orang lain. Jadi domain fisik itu menunjukkan bahwa tubuh remaja udah matang secara biologis.
Lalu yang kedua ada domain kognitif. Nah, dalam teori Sigmund Freud itu terdapat 3 struktur kepribadian. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Nah, id itu berisi dorongan keinginan yang ingin dipenuhi secara cepat. Nah, kalau ego itu berfungsi mengontrol dan menyesuaikan diri dengan realita. Sedangkan superego itu berisi moral dan norma. Ketiga struktur ini tuh membantu remaja berpikir secara realistis, mempertimbangkan akibat dari tindakan dan belajar mengontrol perilaku. Lalu yang terakhir ada domain sosial emosional. Domain sosial emosional itu berkaitan dengan emosi, hubungan sosial, pembentukan identitas diri, dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Nah, menurut Sigmund Freud, pengalaman dan hubungan sosial sejak kecil itu sangat mempengaruhi perilaku dan emosi individu ketika remaja hingga dewasa. Contohnya, pada remaja itu mudah sensitif atau moodnya berubah-ubah, ingin diterima oleh teman sebaya, mulai dekat dengan kelompok pertemanan, terus mulai mencari jati dirinya, dan mulai membentuk tujuan hidup. Lalu selanjutnya ada teori kognitif dari Jean Piaget. Nah, menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif itu adalah proses perkembangan cara berpikir seseorang. Nah, Piaget menjelaskan bahwa manusia itu aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pada masa remaja, individu itu berada pada tahap operasional formal, berada pada usia sekitar 11-12 tahun ke atas. Nah, pada tahapan ini tuh remaja udah mulai berpikir lebih abstrak, logis, dan kritis. Domain yang berhubungan dengan teori ini. Yang pertama domain fisik. Dalam teori Piaget, domain fisik nggak terlalu dibahas secara mendalam, namun perkembangan otak dan sistem saraf itu membantu kemampuan berpikir remaja berkembang lebih baik. Contohnya otak yang berkembang lebih matang, koordinasi tubuh itu lebih baik, dan kemampuan konsentrasi meningkat. Hal ini itu membantu remaja lebih mudah memahami pelajaran dan mencerna masalah. Yang kedua ada domain fisik. Yang kedua ada domain kognitif. Domain kognitif menjadi fokus utama teori Piaget. Pada tahapan operasional formal, remaja itu memiliki beberapa kemampuan berpikir. Yang pertama, berpikir secara abstrak. Remaja udah mulai mampu memikirkan hal-hal yang tidak terlihat secara langsung, kayak cita-cita, nilai, moral, dan masa depan. Contohnya, remaja itu udah mulai memikirkan tujuan hidup atau arti persahabatan. Yang kedua ada berpikir secara logis. Remaja udah gunain logika mereka ketika menghadapi masalah, dan terus ketika mereka mencari solusi dari masalah tersebut. Contohnya itu menentukan solusi saat menghadapi masalah sekolah atau menyelesaikan konflik dengan teman. Yang ketiga itu berpikir secara hipotesis. Remaja itu udah mampu membayangkan akibat sebelum bertindak. Contohnya untuk mempertimbangkan jurusan sekolah atau menentukan prioritas pada kegiatan yang mereka lakukan. Yang ketiga ada metakognitif. Nah, metakognitif itu kemampuan cara berpikirnya sendiri. Contohnya itu remaja udah mulai sadar gimana cara mereka belajar, terus tahu kelemahan dan kelebihan mereka sendiri, dan bisa memilih cara atau gaya belajar yang paling cocok buat mereka. Yang ketiga ada domain sosial emosional. Perkembangan cara berpikir juga mempengaruhi hubungan sosial dan emosi remaja. Contohnya tuh mulai memahami perasaan orang lain, terus belajar menghargai pendapat, lebih sadar terhadap lingkungan sosial, dan mulai mencari identitasnya sendiri. Remaja juga mudah lebih matang dalam berinteraksi dengan orang lain karena kemampuan berpikir mereka itu berkembang. Lalu selanjutnya ada teori psikososial dari Erik Erikson. Menurut Erikson, perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pengalaman emosional sepanjang hidup. Erikson itu menjelaskan bahwa setiap tahapan kehidupan itu memiliki konflik atau krisis yang harus diselesaikan agar individu itu berkembang lebih baik. Nah, pada masa remaja itu
berada pada tahapan identity versus role confusion atau identitas diri versus kebingungan peran. Pada tahapan ini tuh remaja udah mulai mencati dirinya sendiri, mencoba memahami siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, terus gimana perannya di lingkungan sosial. Domain-domain yang berkaitan dengan teori ini, yang pertama ada domain fisik. Dalam domain fisik, perubahan tubuh pada masa pubertas itu kan dipengaruhi mempengaruhi rasa percaya diri dan identitas diri dari remaja. Contohnya perubahan bentuk tubuh, perubahan tinggi badan, perubahan suara, dan perubahan penampilan fisik lainnya. Perubahan tersebut itu membuat remaja mulai membandingkan diri dengan orang lain dan lebih memperhatikan penampilan. Lalu ada domain kognitif. Pada domain kognitif, kemampuan berpikir remaja itu udah mulai berkembang lebih matang lagi, sehingga membantu mereka memahami dirinya sendiri dan menentukan pilihan hidupnya. Contohnya memikirkan masa depan, terus mulai menentukan cita-cita atau memilih jurusan sekolah dan mempertimbangkan keputusan mereka sebelum bertindak. Kemampuan berpikir ini membantu remaja membentuk identitas mereka sendiri. Lalu ketika ada domain sosial emosional. Domain sosial emosional itu merupakan faktor fokus utama dari teori ini. Nah, teori ini tuh mendekatkan pada hubungan sosial, perkembangan sosial, pencarian identitas diri, dan interaksi dengan lingkungan sosial. Contohnya pada remaja itu pingin diterima oleh teman sebayanya, terus sudah mulai membangun hubungan pertemanan yang lebih dekat dengan lingkungan sekitarnya, lebih sensitif terhadap pendapat orang lain, terus mencari pengakuan dari lingkungan. Jika remaja berhasil memahami dirinya dengan baik, maka terbentuk identitas diri yang lebih positif. Jika gagal, remaja akan mengalami kebingungan peran atau role confusion. Lalu yang terakhir ada teori belajar dari Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, manusia itu belajar bukan dari pengalaman pribadi, tetapi juga pengamatan terhadap perilaku orang lain. Nah, teori ini tuh disebut dengan learning theory atau teori belajar. Bandura itu menjelaskan bahwa seseorang itu dapat belajar melalui yang pertama ada pengamatan, peniruan, dan interaksi sosial. Jadi perilaku remaja itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, ya, banyak dipengaruhi oleh lingkungan, teman, keluarga, media sosial, maupun toko yang mereka lihat setiap hari. Nah, konsep utama teori Albert Bandura yang pertama ada observational learning, yaitu belajar dengan mengamati perilaku lain. Contohnya remaja itu meniru cara bicara atau gaya berpakaian dari teman atau toko yang mereka idolakan. Nah, yang kedua itu ada modeling. Nah, modeling itu adalah proses perilaku meniru model atau toko tertentu. Contohnya remaja itu mengikuti kebiasaan dari teman sebayanya, orang tua, atau idolanya. Yang ketiga ada imitasi. Imitasi itu berarti mencontoh tindakan yang dilihat. Contohnya tuh meniru tren dari media sosial atau teman sebayanya. Yang keempat ada reinforcement. Reinforcement itu penguatan atau penghargaan yang mempengaruhi perilaku. Contohnya remaja akan mengulangi perilaku yang mendapatkan pujian atau apresiasi. Yang terakhir ada self-efficacy. Self-efficacy itu adalah keyakinan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Contohnya remaja percaya bahwa dirinya itu mampu mendapatkan nilai baik atau bisa menggapai cita-citanya. Keterkaitan dengan domain. Yang pertama ada domain fisik. Perkembangan fisik membantu remaja melakukan aktivitas dan meniru perilaku. Contohnya kemampuan olahraga berkembang mengikuti gaya penampilan tertentu dan lebih aktif dalam kegiatan sosial. Yang kedua ada domain kognitif. Dalam domain kognitif itu remaja udah mulai berpikir, mengamati, memahami, dan memproses informasi yang sebelum meniru perilaku gitu. Jadi remaja nggak hanya meniru,
tapi juga mempertimbangkan apakah perilaku tersebut tuh baik ditiru atau enggak ditiru gitu. Terus yang terakhir ada domain social emotional. Domain social emotional itu menjadi fokus utama dari Pandora karena proses belajar kan terjadi melalui interaksi sosial dan lingkungan. Contohnya bekerja sama dengan teman, memahami aturan sosial, menyesuaikan diri di lingkungan, terus membangun rasa percaya diri. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku dan emosi remaja. Teori psikoseksual Sigmund Freud. Teori ini berpendapat bahwa kepribadian seseorang dinilai berdasarkan tahap yang berpusat pada pemenuhan dorongan atau kesenangan pada area tubuh tertentu. Sigmund Freud membagi tahapan menjadi 5. Pertama yaitu tahapan oral. Oral ini 0-1 tahun, di mana oral sumber kesenangannya yaitu pada mulut. Bayi biasanya menghisap, menggigit, seperti menyusu pada ibunya, ia menghisap puding, kemudian ia sering menggigit jari-jarinya. Tahapan yang kedua yaitu anal. Anal ini 1-3 tahun, di mana sumber kesenangannya berasal dari proses pembuangan air. Jadi anak pada usia ini belajar mengontrol BAB dan BAK. Pada tahap ini, biasanya ia belajar untuk mandiri, untuk belajar BAB sendiri, terus BAK sendiri. Yang ketiga, tahapan falik. Falik ini biasanya 3-6 tahun. Sumber kesenangannya yaitu dari alat kelamin, di mana anak pada usia ini mengetahui perbedaan jenis kelaminnya atau gender. Jadi anak-anak ini biasanya muncul rasa ingin tahu tentang perbedaan gender dan identitasnya, serta bagian-bagian dari tubuhnya. Keempat, yaitu tahap laten, 6-sampai pubertas. Pubertas biasanya dimulai dari 10-11 tahun. Dorongan seksualnya relatif tidak menonjol karena anak-anak hingga remaja awal lebih fokus pada sekolah, bermain dengan teman-temannya. Kemudian relatif keterampilan sosialisasinya dan intelektualnya berkembang pesat. Yang kelima yaitu tahap genetal. Genetal ini pubertas hingga dewasa. Jadi tahap ini biasanya dimulai dari 12 tahun hingga 22 tahun. Dan pada tahap ini dorongan seksual muncul kembali dengan lebih matang. Nah, remaja mulai tertarik dengan hubungan yang romantis dan hubungan lawan jenis. Individu mulai mengembangkan hubungan sosial dan emosionalnya dengan lebih dewasa. Jadi dari teori psikoseksual dapat disimpulkan bahwa pengalaman pribadi dan masa lalu bisa mempengaruhi kepribadian hingga dewasa. Selanjutnya yaitu definisi gigi. Gigi adalah jaringan tubuh paling keras dan berlapis-lapis, meliputi enamel yang keras yang berwarna putih, kemudian ada dentin atau tulang gigi, yang ketiga ada pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh syaraf, kemudian ada bagian-bagian lain yang memperkokoh gigi. Seperti pada gambar, enamel itu bagian atas untuk melindungi gigi. Itu biasanya kalau kita berkaca, kita dapat melihat gigi kita yang berwarna putih, dan itu bernama enamel. Kemudian ada dentin. Dentin itu setelah enamel. Di dalam dentin, kalau misal kita sakit gigi, itu pasti di dalamnya itu berwarna seperti rada kemerahan, dan kemerahan itu namanya dentin. Kemudian kalau kita merasa gigi kita sangat bolong, kemudian merasa sakit atau nyeri, itu pasti mengenai pembuluh darah, yaitu pulpa. Karena penyongkok atau bagian pelindung enamel ini sudah rusak, maka itu akan mengganggu aktivitas remaja. Kemudian ada jumlah dan jenis gigi. Jumlah gigi pada remaja itu bersifat gigi tetap, yaitu 32 gigi tetap. Kemudian ada jenis giginya yaitu 8 buah gigi seri dan 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah gigi geraham belakang.
Tempat gigi seri yaitu ada di depan sendiri, kemudian gigi taring itu ada di samping atas dan bawah, biasanya ada 4. Kemudian ada gigi geraham depan. Gigi geraham depan itu bagian sebelah taring. Kalau taringnya di sini, maka gigi gerahamnya di sini, yang depan. Kemudian gigi geraham yang tengah, kemudian dan yang belakang. Yang belakang itu biasanya dekat sama langit-langit mulut. Kemudian ada karakteristik dan contoh motorik remaja. Yang pertama, motorik kasar. Motorik kasar melibatkan otot besar dan koordinasi gerak. Otot besar biasanya terdapat pada tangan maupun kaki. Kemudian ada berkaitan dengan kemampuan berjalan, berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan tubuh, serta melibatkan kekuatan, kecepatan, maupun kelincahan dan koordinasi gerak yang baik, serta mempengaruhi dan mendukung aktivitas sehari-hari maupun bersosialisasi. Contohnya seperti saat kita berjalan, kita membutuhkan gerak kaki. Kemudian saat kita melompat, kita membutuhkan kekuatan kaki. Saat kita menjaga keseimbangan saat bermotor, kita akan membutuhkan koordinasi antara tangan maupun kaki, sehingga kaki dan tangan bisa dibuat untuk keseimbangan yang baik. Yang kedua yaitu motorik halus. Motorik halus melibatkan koordinasi otot kecil, terutama berada pada jari, tangan. Kemudian membutuhkan ketelitian, presisi, maupun kontrol gerak yang baik. Hal ini membutuhkan koordinasi tangan maupun mata yang baik, serta berkaitan dengan kemampuan akademik, kreativitas, maupun konsentrasi. Contohnya, seperti ketika kita mendengarkan dosen, kita juga butuh menulis untuk memahaminya. Maka karena itu, gerak tangan maupun koordinasi mata itu sangat dibutuhkan. Ketika dosen menjelaskan, kita dapat melihat PPT, kemudian kita mencatat dengan bahasa kita sendiri. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dan contoh sensorik remaja. Informasi sensorik diproses di otak sebelum menghasilkan respon dengan aspek seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, maupun perabahan. Contohnya saat kita melihat sapi, otak kita akan memproses bahwa nama itu adalah sapi. Kemudian kita bisa mengucapkan itu sapi. Karakteristik kognitif remaja. Yang pertama yaitu usia 10-11 tahun, yaitu meliputi kemampuan membayangkan kemungkinan yang sederhana. Seperti saat waktu hujan, dia ingin memakan es krim, tetapi ia mampu membayangkan bahwa saat dia memakan es krim, maka keesokan harinya kemungkinan dia akan sakit, seperti batuk atau pilek. Kapasitas memori kerja. Contohnya seperti remaja ingin belajar atau kerja kelompok dengan temannya, tetapi dia mudah terdistract dengan hal-hal yang bersifat menyenangkan seperti menonton TV atau bermain sepak bola. Kemudian yaitu yang ketiga, penalaran berkembang. Penalaran remaja awal biasanya mulai berkembang, seperti saat dia berpikir bagaimana bumi itu berputar, mengelilingi bumi, apakah matahari yang mengelilinginya atau bumikah yang mengelilinginya. 12-13 tahun. Di sini remaja mulai mengambil keputusan sendiri seperti memilih warna baju atau memakai sepatu warna apa. Kemudian remaja juga mulai berpikir kritis seperti berpikir sebab akibat atau konsekuensi. Kemudian remaja dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk memecahkan masalah. Contohnya seperti ketika remaja sedang mengalami konflik dengan temannya, mungkin dia ada dua kemungkinan
yang mungkin ada di pikirannya. Mungkinkah dia akan menjauhi teman itu atau menyelesaikannya dengan baik? Maka remaja pada usia ini dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan keduanya, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan baik. Munculnya egosentrisme remaja. Pada usia ini remaja bersikap egois karena dia masih transisi dari anak-anak ke remaja. Contohnya seperti saat ada teman yang mengolok-olok dia seperti merajuk dan ingin dibujuk. Pada usia 14-15 tahun, remaja mulai memiliki idealisme yang tinggi dengan mempertanyakan ketidakadilan, seperti saat dia pulang malam, orang tuanya memarahinya karena itu adalah jam yang malam banget untuk anak seusia mereka. Tapi dia menyangkal seperti, temanku boleh sama orang tuanya keluar jam segini, pulang jam segini, kenapa aku nggak boleh? Dan itu terus dipertanyakan oleh remaja karena remaja mulai berpikir idealisme. Kemudian yaitu remaja dapat memahami cara belajarnya. Seperti saat ia lebih suka melihat, dia akan menonton video belajar atau menonton film. Kemudian saat individu suka mendengarkan, maka dia akan mencari lagu-lagu atau podcast yang dapat dia dengar atau tutorial belajar dengan audio. Pengambilan keputusan masih dipengaruhi oleh emosi dan teman sebaya. Pada usia ini, remaja sering terpengaruh atau terdistrak dengan emosi atau teman-temannya. Karena pada usia ini masih mengalami seperti ada satu teman yang mempengaruhinya. Kamu kenapa nggak ikut ini? Kamu harusnya ikut ini, kan kamu pinter ini. Terus dia seperti berpikir, oh iya ya, kenapa aku nggak ikut itu? Harusnya aku ikut itu. Padahal dia tidak terlalu pintar dalam hal itu. Tetapi dia masih menganut pengambilan keputusan melalui teman. Pada usia 16-17 tahun, remaja mampu membayangkan dugaan dan konsekuensi atas tindakannya. Contoh ketika dia terlambat kuliah atau sekolah, dia akan memikirkan, oh jam segini nanti aku pasti sampai di sana akan dihukum, atau jam segini sampai di sana pasti gerbangnya tertutup. Kemudian ada metakognisi yang mulai berkembang. Remaja pada usia ini biasanya dia cenderung sudah tahu cara belajar mereka. Seperti tadi yang saya bicarakan, yaitu contohnya saat dia lebih suka melihat atau visual, dia akan mencari gambar atau video yang akan dia tonton untuk belajar. Kemudian, dia mengetahui kelemahannya. Jadi, saat dia tahu bahwa dia cara belajarnya visual, dia akan lemah pada pendengaran. Maka dari itu, remaja akan menggunakan mind map atau menggunakan handset agar lebih fokus lagi. Kemudian, remaja mulai memikirkan masa depan, seperti jurusan kuliah atau ingin kerja di mana. Pada usia 18-19 tahun, remaja mampu berpikir post formal, dan ini tuh berpikir kayak masalah itu tidak satu jawaban, tapi lebih dari satu jawaban. Ketika kita mengalami kesusahan seperti motor mogok, akan mencari jawaban atas masalahnya, seperti mencari tukang bengkel atau mencari bantuan dari orang sekitar yang tahu tentang sepeda. Remaja pada usia ini biasanya mampu merefleksi diri atau evaluasi diri. Seperti contohnya, saat tadi dia berangkat sekolah telat, kemudian dia mengevaluasi dirinya sendiri dengan menanamkan pikiran seperti, besok
harus bangun pagi, harus menyiapkan alarm, atau menyiapkan buku-buku pada malam hari agar keesokan harinya ia tidak terlambat. Remaja pada usia ini mampu memikirkan tujuan hidup yang jangka panjang. Contohnya, ketika kita sudah lulus sekolah, kita mau kuliah di mana, atau kita mau kerja di mana, kemudian target apa yang akan kita ambil. Contohnya seperti kuliah, menargetkan bahwa 3,5 tahun dia harus lulus, kemudian dia harus lanjut bekerja atau dia akan lanjut S2. Pada usia 20-21 tahun, remaja mulai mempertimbangkan konsekuensi pilihannya sendiri. Seperti saat ia bekerja sambil kuliah, dia akan menanggung konsekuensinya, yaitu seperti pulang kerja capek, dia harus belajar, terus dia harus belajar lagi, kemudian besoknya kerja lagi, dan itu adalah konsekuensi dari pilihannya. Kemudian, berpikir realistis dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti, saat dia bekerja, dia akan mengambil jurusan atau penempatan yang cocok dengan dirinya. Seperti saat dia cocok dengan perkantoran, dia akan masuk perkantoran, bukan peternakan atau pertanian. Pada gambar dijelaskan bahwa warna-warni pada anak-anak itu merupakan gray matter. Gray matter ini biasanya turun menjadi lebih sedikit dan biasanya itu terjadi pada remaja karena berpikir logis, mulai kritis, serta mulai bisa memecahkan masalahnya sendiri. Pada area prefrontal cortex itu berfungsi untuk memecahkan masalah. Dan dari anak-anak, biasanya pemecahan masalahnya itu dibantu oleh orang tua. Kemudian menuju dewasa, prefrontalnya itu semakin matang dan anak-anak menjadi remaja, biasanya mulai memahami permasalahan, kemudian dapat memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya yaitu ada karakteristik bahasa remaja. Yang pertama, remaja mulai menggunakan kosakata yang lebih luas. Contohnya, saat kita masih anak-anak, mungkin kita hanya mengenal kata-kata seperti bermain, sepak bola, atau tidur, kemudian makan. Sedangkan kalau kita sudah remaja, kita bisa menggunakan kosakata yang lebih luas lagi seperti tanggung jawab, kemudian ada kreativitas. Yang kedua yaitu memahami dan menggunakan kata-kata abstrak. Kata-kata abstrak ini seperti kita dapat membayangkan tetapi hal itu tidak terlihat atau tidak ada wujudnya. Seperti contohnya keadilan, kebebasan, cinta, kemudian emosi, atau rasa sedih. Yang ketiga yaitu mampu membangun kalimat bertingkat yang majemuk. Contohnya seperti, saya akan giat belajar karena saya ingin masuk PTN atau universitas impian saya. Ketika anak-anak kalau ditanya, kamu kalau nggak ranking 1, 2, 3, kamu gimana cara ningkatinnya? Mungkin mereka akan bilang, ya aku belajar. Ya, nanti aku les. Mungkin pertanyaannya akan dijawab dengan 2 kata atau 3 kata. Kalau di remaja itu biasanya dia bisa menggunakan kata yang bertingkat dan majemuk seperti tadi, belajar agar dapat lolos ke universitas impian saya. Kemudian, penyesuaian kosakata yang formal atau informal. Remaja mampu menggunakan kata formal atau informal dengan situasi atau lingkungan yang berbeda. Contohnya, pada lingkungan sekolah atau kampus, biasanya remaja sering menggunakan kata formal. Biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau informal, biasanya itu bahasa saat kita bertemu dengan teman kita. Itu biasanya bahasanya sangat beda. Mungkin kalau orang yang baru ketemu biasanya pakai bahasa Indonesia. Kalau orang yang sudah kenal mungkin mereka bisa pakai bahasa sendiri, bisa
mengubah konteks di mana kita berada di sekolah dan di luar. Saat di sekolah maupun kuliah, biasanya remaja itu cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ketika kita bersama teman kita, mungkin kita akan menggunakan bahasa sehari-hari seperti bahasa Jawa atau mungkin Madura, Sunda, terus ada bahasa Bataknya, yaitu mampu menggunakan kode switching atau alikode. Nah, alikode ini contohnya seperti kita mampu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita bisa melakukan dengan bahasa Inggris, atau dengan bahasa Mandarin, atau dengan bahasa daerah masing-masing, seperti Jawa, atau Batak, atau Madura. Dan itu remaja bisa beralih kode seperti itu. Misal waktu di rumah kita full menggunakan bahasa Jawa, tetapi kita waktu main atau waktu keluar rumah kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan saat kita kembali ke rumah, maka kita tetap menggunakan bahasa Jawa seperti sedia kala. Selanjutnya yaitu ada definisi tidur. Tidur adalah proses fisiologis yang ditandai oleh menurunnya kesadaran, aktivitas tubuh, serta respon pada lingkungan, sehingga tubuh dapat beristirahat dan memulihkan energi untuk kesehatan dan pertumbuhan. Kemudian, ada durasi tidur remaja dan dampaknya. Yang pertama yaitu 8-10 jam adalah optimal, karena pada proses itu kita dapat beristirahat dengan nyenyak dan tubuh kita dapat mengembalikan energi dengan optimal. Dan dampaknya yaitu perhatian yang baik, konsentrasi yang baik, serta nilai akademik yang bagus. 7-9 jam itu direkomendasikan karena tubuh sudah memulihkan energi kembali dan cukup untuk melakukan aktivitas lagi. Kemudian dampaknya yaitu fungsi kognitif yang baik itu seperti saat kita fokus atau konsentrasi, kita tidak mudah terdistract maupun tidak mudah ngantuk. Kemudian yang kedua yaitu ada memori. Memori jangka panjang maupun pendek itu masih tersimpan dan tidak mudah kelupaan. 6 jam itu ditoleransi karena pada remaja tengah menuju remaja akhir, biasanya itu kita mempunyai banyak tugas atau mungkin mempunyai banyak kegiatan di luar atau kegiatan ekstrakurikuler. Dan dampaknya yaitu potensinya bisa menurun karena pada saat ini mungkin bisa dibilang kurang cukup karena 6 jam itu membuat konsentrasi kita menjadi menurun kurang dari 6 jam. Ini tidak direkomendasikan karena jika kurang dari 6 jam, otak kita dan badan kita masih belum penuh untuk memulihkan energi. Sehingga saat kita bangun, itu kita akan merasa pusing atau kita bisa kehilangan fokus. Seperti waktu belajar kita akan lebih cenderung untuk menguap serta cenderung ketiduran di kelas. Lebih dari 11 jam itu tidak direkomendasikan karena dapat mengganggu ritme sirkadia, yaitu cara kerja otak kita dan tubuh kita pada saat dia harus lebih dari 11 jam. Itu tidak direkomendasikan karena akan mengganggu ritme sirkadia, dimana ketika tubuh dan otak kita sudah memulihkan energi dan bersiap untuk beraktivitas, tetapi kita memilih untuk tidur,
maka ritme itu akan terganggu. Mungkin waktu tidur kayak nyenyak sekali, tapi setelah bangun, mungkin rasanya itu seperti gelap. Jadi kita merasa pusing. Pada grafik batang ini menunjukkan bahwa jam atau durasi yang tepat untuk remaja yaitu 7-9 jam untuk tidur. Karena pada saat ini otak akan optimal dan tubuh juga akan lebih segar lagi saat bangun. Baik kurang tidur maupun tidur berlebihan dapat mengganggu fungsi kognitif seperti daya ingat, kemudian konsentrasi dan visibilitas mental. Selanjutnya adalah karakteristik sosial emosi remaja. Remaja mengalami perkembangan emosi dan sosial seiring bertambahnya usia. Pada usia 10-13 tahun, remaja mulai diberikan dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarga. Emosinya masih belum stabil sehingga masih mudah marah atau malu. Lalu pada usia 14-15 tahun, pengaruh teman sebaya semakin kuat. Mulai sering berubah-ubah, remaja mulai berani membantu orang tua karena ingin merasa lebih bebas. Lalu pada usia 16-17 tahun, remaja sudah mulai bisa memilih teman yang baik, mengontrol emosi, dan memahami perasaan orang lain. Pada usia 18-21 tahun, hubungan sosial mulai lebih dewasa, emosi menjadi. Selanjutnya yaitu ada hormon remaja. Hormon utama remaja yaitu estrogen, progesteron, FSH, dan LH. Yang pertama adalah estrogen. Estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan organ reproduksi remaja, terutama remaja putri. Kemudian dampaknya yaitu membesarnya payudara, kemudian melebarnya pinggul. Selanjutnya itu ada progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mengatur menstruasi. Jadi pada remaja putri, hormon ini berpengaruh pada setiap bulannya di mana menstruasi akan terjadi. Kemudian ada follicle stimulating hormone, FSH, berfungsi untuk mematangkan sel telur pada remaja putri. Luteinizing hormone atau LH. LH ini berfungsi untuk membantu pelepasan sel telur atau ovulasi. Jadi setiap hormon memiliki perannya masing-masing dalam fisik maupun sosial emosi, dan ini dapat mempengaruhi emosi remaja. Ketika menstruasi, remaja ini cenderung menjadi lebih malas atau biasanya fisiknya itu lemah. Terus dia juga gampang marah. Itu karena dipengaruhi oleh hormon progesteron. Selanjutnya pada remaja laki-laki, hormon utamanya yaitu adalah testosteron, membantu pengembangan organ fisik atau tubuh seperti pembesaran penis atau testis. Kemudian hormon pendukung yaitu ada gonadotropin releasing hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang hormon reproduksi. Kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH. Ini berfungsi untuk pembentukan sperma. Remaja laki-laki dipengaruhi oleh hormon FSH untuk pembentukan sperma. Jadi pada usia remaja mereka mengalami mimpi basah. Terjadi karena hormon FSH. Kemudian ada follicle stimulating hormone, di mana hormon ini berfungsi untuk membantu pembentukan sperma pada remaja laki-laki. Kemudian ada luteinizing hormone, ini berfungsi untuk merangsang produksi testosteron. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan remaja. Yang pertama yaitu harus menerima dirinya sendiri. Ketika tubuh berubah saat pubertas itu sangat wajar. Contohnya tidak perlu malu ketika mempunyai jerawat. Lalu yang kedua, mulai berani mengambil keputusan sendiri dan tidak selalu bergantung kepada orang tua. Contohnya memilih ekskul atau jurusan sesuai minat sendiri. Lalu yang ketiga itu belajar berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Contohnya berani presentasi di depan kelas atau aktif saat berdiskusi kelompok. Lalu yang keempat, percaya diri, yaitu yakin pada kemampuan diri sendiri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya bangga dengan prestasi sendiri meskipun ada teman yang nilainya lebih tinggi dari kita. Lalu belajar menenangkan diri saat marah atau mendapat kritik. Lalu
itu bersikap dewasa, seperti mulai meninggalkan kebiasaan anak kecil dan bertanggung jawab atas sikap sendiri. Contohnya, kalau melakukan kesalahan itu berani untuk meminta maaf dan tidak mencari alasan. Itu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu kecerdasan, yaitu mempengaruhi cara berpikir dan memecahkan masalah. Lalu yang kedua itu bakat, memudahkan perkembangan kemampuan di bidang tertentu. Lalu yang ketiga itu kondisi fisik, tubuh yang sehat itu sangat mendukung aktivitas dan rasa percaya diri. Lalu yang keempat yaitu keluarga, pola asuh yang hangat itu membuat remaja tumbuh lebih percaya diri. Yang kelima ada sekolah, yaitu membentuk kedisiplinan dan kemampuan kerjasama. Lalu yang terakhir itu media sosial, jika digunakan dengan bijak itu bisa menambah wawasan, namun kalau berlebihan juga bisa mengganggu kesehatan mental. Selanjutnya yaitu permasalahan yang sering muncul. Pada usia 10-13 tahun itu remaja sering malu dengan perubahan tubuh saat pubertas dan mudah ikut-ikutan teman supaya diterima. Contohnya ikut merokok karena takut dibilang tidak gaul. Lalu pada usia 14-15 tahun itu mulai stres karena tuntutan akademik dan sering konflik dengan orang tua karena ingin lebih bebas. Contohnya bertengkar karena tidak dibolehkan orang tua bermain dengan teman. Lalu pada usia 16-17 tahun sering merasa insecure karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya merasa hidupnya kurang karena sering melihat konten orang lain yang terlihat sempurna di sosial media. Lalu pada usia 18-21 tahun mulai takut gagal, bingung menentukan tujuan hidup dan merasa tertinggal dengan teman sebaya. Contohnya bingung memilih antara lanjut kuliah, bekerja atau mencoba hal-hal lain. Menyesuaikan diri yang pertama itu tidak bertanggung jawab. Nah, sikap ini itu biasanya terlihat ketika remaja itu lebih memilih untuk bersenang-senang dibandingkan melakukan kewajibannya. Mereka itu sering kayak mengabaikan tugasnya karena mereka itu merasa lebih nyaman melakukan hal yang mereka sukai. Nah, yang kedua itu sangat agresif dan sangat yakin kepada diri sendiri. Nah, remaja yang sulit menyesuaikan diri biasanya itu mudah marah dan merasa pendapat mereka itu paling benar. Nah, karena itu mereka itu sulit menerima kritikan dari orang lain. Nomor 3, merasa tidak aman sehingga mengikuti kelompok. Sikap ini tuh muncul karena remaja itu takut tidak diterima oleh lingkungan pertemanannya. Sehingga remaja ini tuh cenderung mengikuti perilaku teman-temannya. Nomor 4, berharap jauh dari lingkungan yang dikenal. Sikap ini tuh biasanya muncul karena remaja itu tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya, sehingga membuat remaja ini tuh ingin menjauh dan menghindar dari lingkungan tersebut. Nomor 5, bersikap menyerah atau putus asa. Sikap ini terlihat ketika remaja itu kehilangan semangat setelah mengalami kegagalan. Nomor 6, menghayal untuk mengatasi ketidakpuasan dalam kehidupan sehari-hari. Remaja sering menggunakan hayalan sebagai pelarian sementara dari masalah atau rasa kecewa yang sedang dialami. 7, mundur ke tingkah perilaku sebelumnya agar disenangi dan diperhatikan. Remaja sering kembali menjadi anak kecil supaya dia itu mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang lain. Nah, ke-8 itu menggunakan mekanisme pembelaan diri. Nah, remaja itu sering menggunakan cara tertentu untuk melindungi dirinya dari rasa malu, kecewa, dan bersalah. Stimulus dan intervensi. Yang pertama, stimulus kognitif. Pada masa remaja, kemampuan berpikir berkembang menjadi lebih matang. Menurut Piaget, remaja itu berada pada tahap operasional formal, yaitu mampu berpikir secara logis, bernalar,
merancang sesuatu, dan memecahkan masalah. Karena itu, kemampuan berpikir itu perlu dilatih secara aktif. Bentuk intervensinya yaitu diskusi kasus terbuka tentang isu nyata dan permainan strategis dan debat yang struktur. Yang kedua, stimulus emosional. Pada masa remaja, emosi sering berubah-ubah dan belum stabil. Regulasi emosi yang buruk dapat menyebabkan perilaku agresif, stres, depresi, bahkan penyalahgunaan zat. Nah, bentuk intervensinya yaitu pelatihan kesadaran diri dan konseling individu dan kelompok. Nah, yang ketiga itu stimulus sosial. Teman sebaya menjadi lingkungan yang sangat berpengaruh bagi remaja. Keterampilan sosial yang baik dapat membantu remaja itu terhindar dari pengaruh negatif. Nah, bentuk intervensinya itu kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi, dan role player situasi sosial. Nah, yang keempat, stimulasi moral dan nilai. Nah, pada masa ini remaja itu mulai membentuk nilai dan prinsip hidupnya sendiri. Jika tidak mendapatkan bimbingan yang baik, remaja bisa mudah terpengaruh oleh hal negatif. Nah, bentuk intervensinya permodalan karakter dari orang tua dan guru, dan pendidikan nilai berbasis cerita atau narasi. Yang kelima, stimulasi pembentukan identitas diri. Menurut Erik Erikson, masa remaja merupakan tahap pencarian identitas diri. Remaja membutuhkan ruang yang aman untuk mengenali potensi diri dan memahami dirinya sendiri. Untuk intervensinya yaitu yang pertama itu explore minat dan bakat, dan pengembangan diri seperti public speaking. Selanjutnya, permasalahan kesehatan remaja. Nah, permasalahan remaja yang pertama adalah nutrisi yang buruk pada remaja. Hal ini terjadi karena terlalu sering memakan makanan junk food, meminum minuman manis, stres belajar, dan kurang edukasi tentang gizi. Dampaknya remaja menjadi lebih lelah, susah fokus, bahkan bisa mengalami obesitas atau gangguan kognitif seperti mudah lupa. Untuk solusinya yaitu menerapkan pola hidup sehat, makanan sehat, mengurangi gula berlebih, minum air putih yang cukup, dan mulai membawa bekal sehari-hari. Selanjutnya ada kurang gerak badan. Penyebabnya itu biasanya itu penggunaan gadget yang berlebih dan aktivitas sehari-hari yang minim gerak. Akibatnya tubuh jadi mudah obesitas, postur tubuh memburuk, dan kualitas tidur menurun. Cara mengatasinya biasanya dengan rutin olahraga ringan, membatasi penggunaan gadget, dan mulai membiasakan jalan kaki dan menggunakan tangga. Berikutnya adalah kurang tidur. Biasanya disebabkan oleh gadget, tugas sekolah, stres, dan overthinking. Dampaknya itu konsentrasi itu menurun, emosi menjadi tidak stabil, dan daya tahan tubuh itu melemah. Solusinya itu tidur teratur, mengurangi penggunaan HP sebelum tidur, dan menciptakan suasana kamar yang bersih. Yang keempat, anemia. Yang kenomor 4, anemia. Anemia pada remaja sering terjadi karena kekurangan zat besi atau pola makan yang tidak sehat. Dampaknya itu tubuh menjadi mudah lelah, pucat, pusing, dan sulit berkonsentrasi. Cara mengatasinya yaitu makan makanan yang kaya zat besi, istirahat yang cukup, jika diperlukan minum tablet penambah darah.
Anoreksia nervosa adalah gangguan makanan yang membuat seseorang itu merasa takut berat badannya naik. Biasanya itu dipengaruhi oleh standar kecantikan di medsos, body shaming, dan rasa tidak percaya diri. Nah, dampaknya itu berat badan itu menjadi sangat rendah dan tubuh menjadi lemah. Nah, solusinya itu melalui dukungan keluarga, terapi psikologis, dan konsultasi pada dokter atau ahli gizi. Nah, yang terakhir, bulimia nervosa adalah gangguan makan yang membuat seseorang makan berlebihan lalu merasa bersalah. Nah, penyebabnya itu bisa karena stres, obsesi terhadap berat badan, dan tekanan sosial. Nah, dampaknya dapat merusak kesehatan tubuh seperti gigi rusak dan gangguan pencernaan. Solusinya adalah terapi psikologis, dukungan keluarga, dan penanganan profesional. Kasus bunuh diri pada remaja. Data menunjukkan bahwa kasus bunuh diri pada remaja di Indonesia itu cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan pada grafik garis, tahun 2020 sampai 2021 jumlah kasus itu masih relatif rendah dan stabil. Namun, mulai tahun 2022 itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan mencapai puncaknya pada tahun 2023. Nah, pada tahun 2024 itu mulai menurun, tapi jumlahnya itu masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sampai 2021. Berdasarkan grafik batang, menurut usia, kelompok usia 12 sampai 15 tahun itu memiliki jumlah kasus paling tinggi, disusul usia di atas 15 tahun. Sedangkan usia 5 sampai 10 tahun itu memiliki jumlah kasus yang lebih sedikit. Artinya, remaja usia SMP hingga SMA itu merupakan kelompok yang paling rentan karena berada pada masa emosi yang belum stabil, tekanan sosial yang tinggi, dan banyak permasalahan perkembangan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling memahami, mendukung, dan tidak meremehkan apa yang dirasakan remaja di sekitar kita. Kesimpulannya, perkembangan remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan pencarian identitas diri, belajar mandiri, dan membangun hubungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, remaja membutuhkan dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan agar dapat berkembang menjadi pribadi yang matang, bertanggung jawab, dan percaya diri. Adalah referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan PPT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.